Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan sampai hari ini. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang bersama-sama, kami mau menaikkan syukur, menaikkan sembah kepada Engkau Allah kami yang besar. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di hati kami, mengurapi setiap kami. Kami siap Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari sama-sama nyatakan pujian. Banyaklah yang telah Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup.
musim hidup kami. Dan tangan Tuhan yang kuat, yang menopang, yang menyertai kami. Dan ini yang kami ingin nyatakan sama-sama aku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Takkan ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dan hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Boleh angkat tanganmu sama-sama katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa yang baik. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, selalu bersyukur kepadamu Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku tangan yang terangkat, dengan mulut yang penuh dengan pengakuan, dan biarlah pujian pengagungan kepada Allah tetap ada di dalam kerongkongan kami, dan biarlah segala yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau teramat sangat
yang telah mengalami kebaikan demi kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dinyatakan bagi kami. Korashandara bataka. Mari saya mengajak saudara bangkit berdiri. Boleh angkat dua tangan kita. Mari angkat wajahmu. Korashakara bataka dalam. Kuriala basandara labo. Ya, bawa ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, bawa ucapan syukur adalah korban yang memuliakan Tuhan. Korashandara bataka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau disenangkan atas setiap pujian kami, syukur kami di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi hamba-Mu. Kami siap Tuhan terima firman yang daripada Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik firman Tuhan yang bertemakan keuangan yang sehat. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Lukas 16 ayat 10 sampai ke-12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Amin. Tahukah saudara bahwa salah satu topik yang cenderung dihindari di gereja-gereja untuk dibahas karena ini adalah masalah sensitif, yaitu berupa masalah keuangan. Tetapi saya percaya sekali ketika kita membaca firman ini, Lukas 16 ayat yang ke-11, 10 sampai 12 tadi dengan jelas berkata bahwa kalau kita tidak bisa memanage keuangan dengan baik, kalau kita tidak bisa mengelola mamon ini, maka kita tidak bisa dipercaya dengan hal-hal yang lain yang lebih besar. Ternyata di dalam firman Tuhan ditemukan uang bukanlah sesuatu yang terbesar. Justru kalau kita bilang ini adalah kisi-kisi soal ujian Tuhan dalam kehidupan kita. Saya teringat waktu masih kecil, kebetulan kakek saya tuh seneng banget binatang peliharaan. Agak berbeda dengan orang tua saya yang memang terbiasa tidak punya binatang peliharaan. Satu kali saya ke rumah engkong dan engkong baru punya anjing kecil. Wah, saya seneng sekali main. Dan malam itu saya pikir, mau deh pengen punya peliharaan anjing. Sudah berapa lama akhirnya disampaikan, kayaknya kepengen anjing. Kayaknya kalau ada anjing lucu ya. Tapi tahukah saudara, ternyata satu kali mami saya pulang ke rumah dan dia kasih satu benda kecil namanya Tamagotchi. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu Tamagotchi itu apa ya. Zaman 90-an tuh booming banget, satu permainan kecil di mana anak kecil itu bisa urus seperti peliharaan ya. Ada yang dikasih makan terus jadi dinosaurus, ada yang dikasih makan jadi anjing, dikasih makan jadi ikan dan lain-lain. Tanpa saya ketahui, saya pikir itu cuma permainan kan. Saya coba kasih makan dan sampai sekarang ini jadi misteri buat saya. Sebetulnya umur Tamagotchi itu bisa berapa lama? Karena selalu Tamagotchi saya itu meninggal di hari yang ke-6.
Entah itu karena lupa dikasih makan, atau dikasih makan terlalu kenyang, atau lagi sakit tidak diobati. Bahkan saya ingat satu kali saya mau main sama teman saya dan saya males untuk direpotkan kasih makan Tamagotchi. Jadi akhirnya saya titipkan ke sepupu saya yang kebetulan dia juga menerima penitipan Tamagotchi dari sepupu-sepupunya yang lain ya. Dari situ saya menyadari ternyata orang tua saya akhirnya memutuskan untuk anak ini tidak layak untuk menerima binatang peliharaan. Dan semenjak hari itu sampai sekarang bahkan kami tidak pernah punya binatang peliharaan. Sama seperti uang, Tuhan melihat kemampuan kita. Ketika kita mampu untuk mengelola uang yang ada, ini seperti kisi-kisi ujian Tuhan. Masalahnya kita sadar nggak bahwa Tuhan sedang menguji kita untuk kita bisa ditemukan apakah kita layak, kita mampu diberikan tanggung jawab yang lebih atau tidak. Orang yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik akan memiliki keuangan yang tidak sehat. Apapun yang tidak bisa kita kelola pasti ujung-ujungnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan sama seperti penyakit, saudara. Ternyata keuangan yang tidak sehat punya gejala. Saya bacakan 5 gejala dari keuangan yang tidak sehat. Nanti saudara boleh cek ya dalam kehidupan saudara, saya punya gejala ini atau tidak. Yang pertama, orang yang punya keuangan tidak sehat itu biasa jantungnya berdebar terutama waktu tanggal tua. Karena ternyata orang yang keuangannya tidak sehat itu ketika dikasih gajian tuh ya selalu habis. Hidupnya itu dari gajian ke gajian yang lain. Kalau sampai gajinya telat diberikan, wah dia kalang kabut. Orang yang keuangannya tidak sehat biasanya yang kedua, kalau dia lewat rumah sakit seringkali mengeluarkan keringat. Karena dia takut jangan sampai pernah saya masuk rumah sakit. Karena dia tidak punya dana darurat. Orang yang keuangannya tidak sehat seringkali cekcok antara suami dengan istri atau dengan anak. Kenapa? Karena ternyata dia tidak punya perencanaan finansial yang baik. Orang yang keuangannya tidak sehat saya perhatikan sering gonta-ganti nomor HP. Nah kalau saudara sering gonta-ganti nomor HP, jangan-jangan keuangannya tidak sehat. Kenapa? Karena suka punya hutang berlebihan. Mungkin ada pinjol ya, ngerusak kontak saudara yang dulu dikirimin nama saudara, orang-orang jadi tahu bahwa saudara punya hutang, saudara ganti nomor HP. Dan yang terakhir orang yang tidak punya keuangan yang sehat sering lapar, terutama lapar mata ya. Karena dia tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Ada saudara yang mengalami gejala seperti itu di sini? Kalau ada, coba kita harus cek. Kalau orang sakit, dia pertama-tama merasakan gejalanya. Datang ke dokter, dokter bilang gini, Bu, Pak harus dilakukan serangkaian cek. Nah hari ini kita akan melakukan juga 3 area cek dalam hidup kita. Untuk kita mengetahui dan untuk kita memperbaiki keuangan yang sakit. Seringkali orang berpikir, wah uang habis, gak punya dana darurat, memiliki hutang, ini semua bisa diselesaikan kalau saya punya uang lebih banyak. Tapi percayalah, solusinya bukan jumlah uangnya, tetapi solusinya adalah sikap hati kita. Karena di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi saudara dapat berkat dulu apa dipercaya dulu? Dipercaya dulu. Berkat menyusul kemudian. Seringkali kita berpikir kalau saya dapat segini banyak pasti saya bisa mengelola dengan baik. Saya bisa dipercaya, bukan. Justru orang yang bisa dipercaya itu adalah orang yang akan mendapat berkat. Siapa yang mau dipercaya hari ini boleh angkat tangan. Haleluya, dan percayalah ketika kita bisa dipercaya,
berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Penyakit orang Kristen kalau ngomongin soal keuangan adalah ini. Seringkali kita berpikir, oh kita baca Alkitab. Maleakhi 3 ayat 10 sampai 12 bilang, bawalah persembahan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan. Maka Tuhan akan membuka tingkap langit, Tuhan akan menambahkan lumbung padimu sampai meluap-luap. Seringkali orang Kristen bilang gini, yang penting kalau dapat berkat bayar 10% sama Tuhan, pasti aman. Padahal kalau kita perhatikan ini adalah kesalahan terbesar bagi orang Kristen. Karena kenapa? Karena di dalam hidup kita bukan hanya 10%-nya yang penting, tetapi 90% lainnya yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu sangat penting juga. Ada seorang tahun 2002 namanya Andrew Whitcurs. Andrew ini dapat jackpot lottery. Jadi dia main lotre, menang, saudara bisa lihat jumlah kemenangannya itu 314 juta US dollar. Kalau di-convert itu sekitar 4,6 triliun rupiah sebelum pajak. Ternyata pajak pemenang lotre itu gede juga ya. Dipotong pajak, jatuh-jatuhnya dia dapat 1,6 triliun rupiah. Saudara pernah lihat uang 1,6 triliun rupiah? Apa rasanya kalau kita dapat uang segitu banyak? Dan luar biasa si Andrew ini dapat 1,6 triliun rupiah. Dan apa yang dia lakukan pertama kali? Saudara mungkin pikir dia berfoya-foya, dia menghabiskan uangnya. Tidak. Yang dia pertama lakukan adalah 10% dia bayar perpuluhan. 10% dia bayar perpuluhan. Cocok gak dengan firman Tuhan? Cocok. Tapi tahukah saudara, di dalam 2 tahun setelah dia menerima lotre ini, dalam tahun yang pertama istrinya bercerai dengan dia. Padahal ketika menerima lotre ini, istrinya bilang gini, bukan hanya kita harus bayar perpuluhan, kita juga harus ambil Holy Land Tour ke Israel. Wah, rohani sekali. Tapi ternyata hanya dalam jangka waktu 1 tahun istrinya bercerai dengan dia. Dalam jangka waktu 2 tahun, cucunya yang ada di gambar ini meninggal dunia karena overdosis. Ternyata setelah diselidiki dia overdosis obat. Salah satu yang menyebabkan dia bisa punya akses ke obat-obatan itu adalah karena engkongnya, kakeknya si Andrew ini memberikan uang saku yang banyak sekali. Dan ketika diwawancara 5 tahun setelah dia menerima lotre ini, wartawan tanya, gimana, apa yang terjadi dengan lotre itu? Andrew berkata gini, I wish I had torn that ticket up. Saya berharap waktu saya terima tiket itu, saya hancurin aja. Saya harap saya gak pernah klaim tiket itu, karena ternyata ini yang menjadi hal yang membawa petaka dalam kehidupannya. Bukankah firman Tuhan selalu iya dan amin? Karena dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Karena itu kita mau belajar hari ini untuk membuang jauh pemikiran bahwa 10% untuk Tuhan cukup, 90% buat saya. Karena ketahuilah ini, Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang mempunyai bumi, segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi apa yang saudara dan saya miliki, bukan hanya 10% yang milik Tuhan, tetapi 100% itu semuanya harus kita kelola berdasarkan kehendak Tuhan. Karena itu 10% itu hanya berbicara soal ketaatan. Saudara bayar perpuluhan itu ketaatan. Tapi 90% saudara harus minta hikmat sama Tuhan. Jangan pernah bilang 10% cukup, 90% gimana saya. Karena sama apa yang terjadi sama Andrew, 90% itulah yang ternyata merusak hidupnya. Saya boleh ibaratkan kalau mengelola keuangan itu seperti berjalan di tali
ya yang dibentangkan di antara dua gunung yang tinggi. Karena kalau kita lihat segalanya membutuhkan uang, tetapi uang bukan segalanya. Diperlukan balance yang baik. Kalau terlalu banyak bisa membahayakan, kalau terlalu sedikit mungkin sulit untuk kita bisa hidup. Karena itu kita harus minta hikmat Tuhan, gimana caranya kita bisa berjalan dengan seimbang. Saya mau ajak saudara untuk cek 3 area dalam kehidupan saudara untuk mengetahui dan untuk memperbaiki keadaan keuangan saudara. Baik saudara sudah menikah maupun belum, ingat bahwa kisi-kisi ujiannya itu sama. Yang pertama apa yang kita perlu perhatikan, kita perlu cek motivasi kita. Kalau orang ditanya siapa yang mau kaya, banyak orang yang mau kaya. Tapi pertanyaan yang lebih penting di balik itu adalah mengapa kamu mau kaya? Amsal 3 ayat 9 sampai 10 bilang muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, tetapi Tuhan bilang kalau kamu jadi kaya muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi jangan pernah bilang Tuhan 10% buat Tuhan cukup. Karena Tuhan ingin kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Orang kalau ditanya sekarang kenapa sih kamu mau jadi orang kaya? Biasa alasannya pertama, karena biar saya kalau mau beli apa-apa saya bisa beli. Itu namanya konsumerisme. Saudara konsum, saudara beli banyak hal. Walaupun yang gak penting saudara beli, itu namanya konsumerisme. Di atas konsumerisme ada yang namanya hedonisme. Saudara membeli sesuatu karena saudara mendapatkan kenikmatan dari hal tersebut. Wah yang enak-enak saudara beli ya. Itu namanya hedon kalau anak sekarang bilang. Tapi yang lebih dari itu sekarang ternyata ditemukan satu level baru di atas hedonisme. Kalau konsumerisme, saudara pengen apa saudara beli. Apapun yang dilihat pengen beli. Hedonisme, saudara beli, saudara mendapatkan kepuasan dari situ. Tapi yang paling dahsyat itu adalah simbolisme. Simbolisme ini ternyata diperparah karena media sosial. Simbolisme itu artinya apa? Simbolisme itu orang mengeluarkan uang khusus untuk mendapat merek tertentu karena dia tahu ketika dia pakai, makan, gunakan merek itu status sosial di mata teman-temannya itu naik. Saya kasih contoh. Saudara tahu nggak ada satu sendal jepit namanya Swallow ya. Enak nggak saudara? Saya udah coba sendal jepit ya banyak. Salah satu yang paling enak itu Swallow ya. Tapi ada orang yang malu pakai sendal Swallow karena sendal Swallow itu dijual di warung. Ya, jadi minimal sendal jepit dia itu namanya Havaianas. Ya, kalau saudara tahu dijual itu mungkin lebih dari 100.000 loh. Padahal kita bisa beli sendal Swallow di warung. Tapi ada orang yang kekeh nggak mau makan nggak mau pakai sendal Swallow. Sama seperti makan. Ada orang yang mati-matian gak mau makan warteg. Sampai ada satu warteg enak, ya dia tahu makanannya enak. Dia gak pernah makan di sana, dia take away. Kenapa? Makan di rumah. Malu. Apa kata orang kalau kita kelihatan makan di sana? Saudara tahu ini gambar siapa? Sultannya Bandung ini, Crazy Rich Bandung. Ya, namanya Doni Salmanan. Sekarang ada di mana? Di Hotel Prodeo. Dia adalah orang yang korban simbolisme ini. Saya pertama kali dengar namanya Doni Salmanan itu dari mana? Saya dengar karena berita dihebohkan dengan ada satu orang yang nyawer gamer YouTube namanya Reza Arab. Nyawernya bukan 100.000, bukan sejuta, bukan 100 juta, 1 miliar. Sawer 1 miliar, luar biasa. Ternyata ini orangnya. Dan kita tahu ternyata dia bukan siapa-siapa. Simbolisme membuat orang melakukan hal yang aneh. Kita jadi membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan uang yang tidak kita miliki
dan untuk memukau orang yang kita tidak kenal atau tidak sukai. Apakah saudara seperti itu? Beli barang padahal gak butuh, tapi buat status sosial dibeli. Pakai uang padahal gak punya, jadi pakai kredit card, pinjaman online. Untuk memukau siapa? Followers yang juga gak tahu siapa. Janganlah kita punya keinginan hati kita untuk kita jadi kaya hanya untuk memukau orang lain, untuk kehidupan diri kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, engkau harus waspada. Amsal 23 ayat 4 sampai 5, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kalau mau nangkep kekayaan tuh ibaratnya mau nangkep burung. Ada di situ tapi begitu didekati terbang lagi. Udah mau ketangkep terbang lagi. Udah mau ketangkep terbang lagi. Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Karena itu ketika kita menghasilkan uang, jangan pernah kita cinta sama uang. Miliki motivasi untuk memuliakan Tuhan. Miliki motivasi untuk rindu harta kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita berbahagia. Ulangan 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara tahu, milikilah motivasi untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhkan janji-janjinya. Bahkan ketika saudara bekerja, jangan bekerja untuk uang. Bekerja untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan bilang, dia akan memberikan kekuatan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sebagai satu peneguhan janji yang pernah diberikan buat nenek moyang kita. Hari ini kalau saudara ingin kaya, apakah kekayaan itu hanya untuk kemuliaanmu, kebaikan keluargamu, masa depan anak-anakmu? Ataukah ketika kita diberikan kekayaan kita bilang, Tuhan pakailah kekayaan ini untuk memuliakan Engkau. Yang kedua bukan hanya cek motivasi, yang kedua kita perlu cek lifestyle kita. Lifestyle itu gaya hidup. Uang seberapapun itu selalu cukup untuk hidup, apalagi di Indonesia. Tapi uang seberapapun banyaknya itu tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Untuk hidup cukup, untuk gaya hidup tidak akan pernah cukup. Ada satu orang namanya J.D. Rockefeller, dia orang yang sangat kaya. Sampai satu waktu dalam hidupnya, kekayaan dia itu sama dengan kekayaan negara Amerika sebanyak 1%. Dimiliki oleh dia. Waktu ditanya, how much is enough? Berapa sih cukup dalam hidupmu? Dia jawab, just a little bit more. Sedikit lagi, sedikit lagi. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu, gaya hidup yang enak tuh seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bilang, saya naik sepeda, yang enak itu naik motor. Percaya, sudah naik motor pasti sebentar lagi bilang naik mobil. Sesudah naik mobil kelas seri yang bawah mungkin, saudara bilang, wah paling enak tuh yang atas, lebih empuk, lebih nyaman, lebih besar. Kepuasan tidak akan pernah kita miliki kalau kita tidak berkata cukup. Ibrani 13 ayat 5 firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bagaimana cara kita tidak jadi hamba uang? Bisa berkata cukup. Saya punya anak, kadang-kadang dia itu kalau diajakin ngelakuin sesuatu ya nggak mau. Kemarin diundang sama jemaat, ada yang ulang tahun, ayo Ben main. Dia mau pertama kali. Diiming-imingnya hadiah sama yang pemandu gamenya. Ayo Ben kalau main dapat hadiah. Wah dia senang banget. Oke dia mau ikutan main. Sudah satu permainan dia duduk. Terus saya bilang gini, Ben ayo dong ikut lagi. Gak mau dia bilang. Ayo ikut lagi yuk.
nggak mau, dia bilang gitu. Dia cuma duduk di pojok, ayo Ben, yuk kalau kamu main lagi nanti dikasih hadiah lagi loh. Tahu nggak saudara dia bilang apa? Cukup, tadi udah ada 1 hadiahnya. Karena itu dia menolak untuk main dan dia duduk di pojok. Artinya dia tidak bisa diperdaya dengan perkataan, ayo nanti saya kasih ini. Seringkali kita jadi hamba karena kita mau diperdaya ketika ada orang yang bilang nanti saya kasih uang, nanti kayak saya tambahin deh. Tapi kalau saudara bisa bilang cukup, maka kita tidak akan menjadi hamba uang. Pak Julius punya satu quotes yang selalu saya pegang dalam hidup saya. Sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Jadi ketika kita hidup sederhana, kita nggak malu karena sederhana itu indah. Orang yang malu ketika tidak punya uang, minder saat nggak punya uang, akan sombong saat dia menjadi kaya. Karena itu peganglah hal ini. Lifestyle kita bilang cukup. Sederhana itu indah, limpah itu anugerah. 1 Timotius 6 ayat 6-9 bilang, memang ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Firman Tuhan bukan bilang mereka yang kaya loh, tapi mereka yang ingin kaya. Saudara bisa kaya secara materi, tapi kalau saudara memiliki kehidupan yang saudara bisa bilang cukup, saudara tidak jadi hamba uang. Saya kasih tips, kalau saudara lifestyle-nya itu sulit dikendalikan, ya sering-sering deh ikutan pelayanan kedukaan. Datang ke rumah kedukaan dan saudara lihat pada akhirnya sekeren apapun yang saudara punya. Setiap orang di mana saya pernah melayat, kotaknya itu sama, ukurannya sama, kadang warnanya sama, gambar di pinggirnya sama. Si miskin dan si kaya semuanya sama. Ini mengingatkan kita bahwa nanti suatu saat kita pulang ke rumah Bapa, apa yang kita punya di dunia ini bukan apa-apa. Karena itu belajarlah untuk bilang enough, cukup, belajar banyak, bersyukur sama Tuhan. Sehingga kita tidak diperbudak oleh uang, oleh lifestyle kita. Pengkhotbah 1 ayat 8 berkata, segala sesuatu menjemukkan, artinya semua tuh bisa jadi bosen. Sehingga tak terkatakan oleh manusia, mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Saya belajar satu prinsip yang saya rasa saudara bisa terapkan, terutama anak-anak muda. Tentukan gaya hidupmu dengan sebutan ini, lifestyle finish line. Artinya saudara menentukan, mau berapapun jumlah kekayaan saya akan terapkan pengeluaran saya kira-kira tetap segini. Karena saudara seberapapun nambah ya, pendapatan saudara, makan 1 piring itu pasti kenyang. Apalagi kalau bertambah tua, kadang-kadang makannya setengah piring udah kenyang. Kita harus tentukan garis akhir gaya hidup kita tuh seperti apa. Kemarin saya ketemu sama salah satu, kalau saya sebutkan namanya saudara pasti tahu. Karena dia terkenal sekali sebagai salah satu konglomerat di Indonesia. Dia dari keluarga itu dan dia bilang gini, saya belajar tentang lifestyle finish line waktu saya umur 20 tahun. Dan sekarang apapun yang dia lakukan, dia selalu ingat lifestyle finish line. Waktu saya ketemu sama dia, sama suami saya, Bonar, kita awalnya bingung ya, ini mobilnya mana? Karena kalau pergi sama orang kan biasa mobilnya keren gitu ya. Ternyata waktu kita ngobrol-ngobrol sama dia, mobil dia tuh mobil yang jadul. Dan dia bilang gini, alasan saya gak beli mobil yang bagus karena saya sudah menentukan dari awal bahwa saya hanya mau membeli mobil second. Minimal 20.000 kilometer dan saya hanya akan jual ketika mobil itu mencapai 100.000 kilometer. Sudah
mobilnya 100.000 kilometer, saya akan tukar beli baru mobil second 20.000 kilometer dan saya akan jual ketika dia 100.000 kilometer. Dan dia bilang karena pandemi mobil saya nongkrong di garasi dan saya nggak pakai, jadi saya belum ganti, udah hampir kira-kira selama 4 tahun. Padahal kalau saudara tahu kekayaannya, mungkin setiap bulan pun ganti mobil bisa. Ini bukan berbicara soal saudara nggak boleh punya mobil yang enak, enggak. Kita hidup harus berpadanan. Asal saudara pengeluarannya tidak lebih besar daripada pendapatan, bolehlah saudara punya mobil yang enak ya, yang cukup, yang nyaman. Tapi yang mau saya katakan adalah gini, ketika kita diperkaya, saudara tetap harus bisa menentukan kata cukup. Dan yang terakhir, bukan hanya cek motivasi, bukan hanya cek gaya hidup, lifestyle, cek alokasi keuangan. Apa sih yang paling susah daripada mengelola keuangan? Mengelola uang yang banyak itu susah, tapi mengelola uang yang tidak ada itu lebih susah. Karena itu kalau saudara pengen punya alokasi, saudara harus pastikan saudara punya pendapatan dulu. Kalau saudara belum punya pendapatan, coba cari, pikirkan gimana caranya saudara bisa punya pendapatan yang baik dengan cara yang baik. Ada orang Kristen yang bilang gini, nggak usah kerja. Mazmur berkata, Tuhan memberkati anaknya ketika dia tidur. Itu adalah ayat yang dikutip salah, saudara nggak boleh pakai ayat itu. Karena 2 Tesalonika 3 ayat 10, Rasul Paulus bilang kalau kamu nggak kerja, kamu nggak boleh makan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Teman-teman saya yang seusia saya banyak yang cerita komplain, suaminya di rumah kerjaannya hanya main games. Saya tanya, sorry itu suami apa anak? Suami katanya. Wah, saya rasa kita perlu bertobat saudara-saudara. Main games bagus kalau untuk pelepas stres, tapi lakukanlah di waktu-waktu yang tertentu dan jangan terlalu lama. Mari kita sama-sama menemukan passion kita, keinginan kita, kesukaan kita, dan kita percaya saat kita mengobarkannya, Tuhan memberkati kita dan memberikan kita pendapatan, uang yang cukup untuk kehidupan kita. Karena itu kita lihat, pertama pastikan ada pendapatan. Kemudian pastikan pendapatan pendapatan itu selalu lebih besar daripada pengeluaran. Dan inilah yang kita sebut dengan alokasi keuangan. Prinsip alokasi keuangan harus dilakukan pertama secara berkala. Jadi jangan pernah puas, saya udah budgeting. Tapi proporsinya itu ditentukan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, jangan. Lakukan secara berkala. Kalau ada keperluan tambahan, obrolkan mungkin 3-4 bulan atau 6 bulan sekali. Dan bukan hanya berkala, lakukanlah bersama. Ini kalau saudara sudah menikah. Saya rasa di dalam bimbingan pranikah sudah diceritakan ya soal keuangan. Kalau saudara ikut bimbingan pranikah di sini, dibahas masalah keuangan tentang siapa yang mengelola. Dan kita percaya saat kita menikah uang jadi satu. Karena itu bukan hanya suami yang berhak untuk tahu keadaan kondisi keuangan, tetapi istri juga berhak untuk tahu. Memang ini sesuatu hal yang sulit ya untuk dilakukan untuk orang-orang yang tidak pernah melakukannya. Tapi saya rasa ada baiknya ketika kita mau memperbaiki keuangan kita, belajar untuk membuat anggaran rumah tangga secara berkala dan bersama. Yang datang ke ibadah dengan suami istrinya boleh colek dan bilang sepulang ini atau minggu depan dalam waktu-waktu dekat yuk kita cek alokasi keuangan kita. Tapi janji ya Bapak Ibu jangan berantem karena seringkali suka jadi berantem. Padahal saya percaya istri-istri ketika tahu keadaan keluarga
keadaan suami, seharusnya kita bisa mendukung dan mengadjust ya, untuk menyesuaikan pendapatan yang dia miliki, dan kita terus doakan sehingga Tuhan menambahkan kepercayaan dalam kehidupannya. Suami-suami jangan juga minder ya, atau merasa malu kalau misalkan ada kesulitan dalam hal ekonomi. Istrimu itu adalah teman sepekerjamu, teman seumur hidupmu. Karena itu saudara bisa buat anggaran rumah tangga yang saudara review secara berkala dan bersama. Saya sampaikan sedikit mengenai cara untuk mengalokasi uang yang kita punya. 100% kita punya, saudara bisa pakai rumus 10, 20, 30, 40. Ini rumus simple sekali, tapi saudara kalau udah lulus ya dari level 10, 20, 30, 40, pakai jurus yang lain terserah. Tapi jurus ini paling gampang dan biasa saya ajarkan sama orang-orang yang baru belajar untuk mengelola keuangan. 10 yang pertama itu berbicara soal 10%, artinya kita pakai atau gunakan 10% uang kita untuk perpuluhan. Kita kembalikan uang Tuhan ke gereja, kita bukan memberi ya, itu tidak memberi. Perpuluhan itu mengembalikan. Kemudian 20% yang lain kita gunakan untuk menabung dan menabur. Ya, menabur itu untuk memberi ke orang lain ya, ketika saudara hati tergerak, atau mungkin ke proyek-proyek organisasi di dalam gereja di mana saudara tergerak untuk melakukannya. Lakukan taburan dan pastikan untuk menabung ya. Ketika menabung bisa dibedakan antara investasi dengan tabungan. Kalau investasi cari yang resikonya saudara bisa terima ya. Sehingga jangan pakai investasi-investasi yang cepat dapat return, karena banyak sekali ternyata yang malah cepat habis juga. Kalau nabung coba cari instrumen yang aman ya, mungkin dari negara atau mungkin dari bank. Sehingga 20% ini bisa kita kelola untuk hari depan. 30% kita bisa gunakan untuk cicilan produktif, misalkan cicilan rumah, cicilan mobil, sesuatu hal yang kebutuhan yang kita gunakan yang mungkin kita beli dengan cara ambil KPR ya, atau ambil pinjaman ke bank, asal itu produktif dan ada di antara 30% ini mampu untuk dibayarkan, saudara bisa lakukan. Dan yang terakhir kalau saudara mau jajan untuk biaya hidup, 40% terakhir yang dilakukan ya. Tujuannya adalah untuk mengecilkan yang 40% tadi dan membesarkan yang lain-lain. Tetapi ini tentu harus dibicarakan. Ya, kalau saudara selama ini nggak pernah punya budget, ya, anggaran rumah tangga, jangan tiba-tiba paksa suami istri saudara untuk memenuhi ini. Tapi lakukan step demi step, jangan terburu-buru. Dan yang paling penting sudah dibuat, budget itu harus ditepati. Ya, karena banyak orang yang teorinya jago, ya budget 1 juta untuk kebutuhan hidup, tapi pada kenyataannya lebih dari 1 juta. Jadi selalu tepati budget. Saudara boleh cari aplikasi di internet banking ya, sekarang udah canggih sekali. Saya tahu salah satu kelemahan saya itu saya suka jajan ya, sama seperti yang lain-lain mungkin ibu-ibu ya. Dan kenapa suka jajan? Kalau ngelihat saldo di rekening tuh masih cukup ya. Jadi saya siasati dengan cara gimana? Ada bank-bank tertentu yang dimana Bapak Ibu bisa buka kantong-kantong yang berbeda. Ada satu bank yang sampai 5 kantong, sampai 10 kantong. Jadi ketika saudara dapat uang, saudara pecahkan itu, dimasukkan ke dalam kantong-kantong yang ada. Biayanya gratis, saudara bisa cari bank manapun terserah. Yang pasti adalah gini, kita gunakan teknologi yang ada untuk menolong kita bisa memanage. Teknologi boleh secanggih apapun, kalau kitanya nggak menepati, ya tentu nggak bisa dilakukan. Tapi kalau saudara pengen memperbaiki, saudara boleh cari, lakukan budgeting yang tepat, salurkan dana ke tempat yang tepat, alokasikan di tempat-tempat yang tepat. Setelah kita melakukan hal ini, seperti orang yang sakit itu harus tahu target. Wah, saya darah tinggi, dok target saya darahnya harus berapa ya?
kita juga harus tahu target kita itu dalam mengelola keuangan apa sih? Target kita adalah untuk meningkatkan standard of giving. Not living standard, but giving standard. Tuhan ingin kita, ketika kita diberkati, kita bukan menimbun lebih banyak, tetapi kita memberi lebih banyak. Ayat yang tadi kita baca, ada kemalangan yang terjadi. Kekayaan orang yang disimpannya itu menjadi kecelakaannya sendiri. Tapi firman Tuhan bilang, ada loh cara uang bisa membuat kita berbahagia. Caranya gimana? Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saudara pengen berbahagia, uang saudara jangan dipegang doang, tapi saudara berikan, karena saat saudara memberi, kebahagiaan itu datang dalam hidup saudara. Hidup kita jangan sampai bertambah gaya, tapi hidup kita harus bertambah daya. Daya kita untuk menolong orang, membantu orang. Kita perlu latih otot kita untuk memberi. Karena memberi itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Gereja ini salah satunya adalah gereja yang percaya bahwa ketika kita membuka kesempatan untuk jemaat memberi dan jemaat melakukannya, jemaat akan mendapatkan berkat dari Tuhan, bukan hanya sekedar masalah finansial, hal apapun. Bukan kita ingin bilang, wah ini kalau saudara membeli 10% nanti Tuhan kasih lipat gandakan 100% dan seterusnya. Itu bukan target kita. Tetapi target kita adalah ketika kita memberi, Tuhan memberi kepada kita memberi kepada orang lebih banyak. Kita jadi channel yang baik buat menyalurkan berkat Tuhan. Saudara boleh ikut segala proyek, kegiatan yang ada di gereja ini. Semasa September sampai tanggal 15 ada baju-baju layak pakai yang saudara boleh bawa dari rumah yang tidak kepake. Saudara boleh kasihkan, dibawa ke gereja, gereja akan sumbangkan. Saudara boleh juga ambil kesempatan untuk memberi dengan amplop diakonia yang ada. Saudara boleh di gereja ini ada program orang tua asuh. Kalau saudara terbeban, ada jemaat-jemaat yang kekurangan, punya anak banyak, ingin sekolah, saudara boleh bantu. Kalau saudara ingin belajar memberi, kita ingat ada proyek Sumarekon yang kita perlu selesaikan pembayarannya, saudara bisa tabur di sana. Seberapapun uangnya tidak masalah. Yang penting adalah ketika kita memberi, pemberian itu bisa mendatangkan kekuatan untuk iman kita, bisa memberi lebih banyak lagi. Jangan sampai hidup kita seperti Gehazi. Gehazi ambil uang buat dirinya sendiri. Dan dia melepaskan satu rencana Tuhan yang sebetulnya bisa terjadi dalam hidup dia. Saudara tahu Gehazi itu adalah bujangnya Elisa. Elisa itu bujangnya Elia. Elia dalam hidupnya melakukan 8 kali mujizat. Elisa melakukan 16 kali mujizat. Seharusnya kalau hitungan saya benar, Gehazi bisa melakukan 32 mujizat dalam hidupnya. Tapi Gehazi memutuskan ketika Naaman disembuhkan, dia mengambil uang Naaman. Dan saat itu juga Tuhan kirimkan kusta dalam hidupnya sehingga dia tidak bisa memenuhi apa yang seharusnya menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan Gehazi. Kembali ke Andrew Whitcurst tadi. Ketika dia ditanya di penghujung hidupnya ketika dia hampir meninggal, dia bilang gini, saya sedih karena saya hanya akan diingat sebagai seorang gila yang pernah memenangkan sebuah lotre. Saya tidak bangga akan hal tersebut. Yang saya ingin adalah saya bisa diingat sebagai seseorang yang banyak menolong orang lain. Hari ini kita belajar kekayaan yang Tuhan berikan bukan untuk kenikmatan kita, tetapi pada akhirnya kita harus mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan dengan cara banyak memberi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh ibadah yang kita ikuti ini. Dan mari bersama-sama kita akan menutup mengakhiri ibadah kita. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena pertolongan Tuhan dan urapan-Mu atas setiap pribadi yang sudah melayani kami melalui ibadah ini.
Dan kami percaya biarlah Tuhan yang terus menolong kami untuk bukan saja hanya pasif, tetapi aktif melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Jadikan setiap kami murid-murid yang setia, anak-anak Tuhan yang taat kepada apa yang menjadi suara Tuhan, dan berkat-berkat-Mu itu Engkau akan meteraikan di dalam hidup kami. Karena itu kami mengangkat kedua tangan kami sekarang, karena kami akan membawa berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia yang kekal dari Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan dan urapan yang senantiasa baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal, yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya mari katakan, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.